Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang kalimat simple present atau sering disebut juga dengan present tense, lengkap dengan contoh kalimat dan contoh soalnya. Baik teman-teman, mari kita mulai saja kalimat-kalimat penjelasan dan penggunaan kalimat simple present secara lebih detail. Yang pertama kita mulai dari rumus. Rumus simple present yaitu terdiri dari subjek dan kata kerja. Kata kerja bentuk pertama. Jika ada di depan subjek ini ada komplement dan modifier, artinya pelengkap atau keterangan, maka tinggal ditambahkan saja. Misalnya contohnya adalah you go, kamu pergi. Jadi di kalimat ini tidak menggunakan to be karena ini adalah kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Jadi kita beri contoh misalnya kamu pergi ke Jakarta hari ini. You go to Jakarta today. Atau kami biasanya pergi ke Bali bulan ini. We go to Bali this week. Dan lain sebagainya. Yang intinya dia harus ada subjek dan harus ada verb one atau kata kerja. Dan yang kedua, jika subjeknya adalah dia atau subjeknya itu tunggal, orang yang tunggal, maka di depan kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Contoh, David goes to USA atau dia pergi ke Amerika. He goes to USA. David goes to USA. Dan ini berlaku untuk semua subjek yang tunggal, baik dia laki-laki, dia perempuan, atau nama orang, atau hewan, atau benda. Jika di depannya ada kata kerja, maka kata kerjanya itu harus ditambahkan s atau ditambahkan es. Kata kerja yang ditambahkan es adalah kata kerja yang berakhiran dengan ch, sh, ss, x, y, dan kadang-kadang o. Kemudian yang ketiga, setiap kalimat tanya di kalimat simple present selalu didahului dengan kata do atau does, dan di depannya itu harus ada subjek plus kata kerja. Contoh, does he go atau do you go. Kemudian di kalimat negatifnya harus ada subjek, kemudian do atau does, kemudian ditambahkan not, ditambahkan kata kerja pertama. Contoh, Retna doesn't go, you don't go, we don't go, David doesn't go. Karena dia kalimat verbal, maka dia tidak menggunakan to be. Contoh kalimat yang menggunakan to be yaitu kalimat nominal, di mana kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Misalnya, you are here, kamu di sini. Kalimat negatifnya, you are not here, kamu tidak di sini. Kalimat interrogatifnya adalah, are you here, apakah kamu di sini? Kemudian kita lanjutkan ke example, contoh nomor 1. Dia pergi ke Cambridge setiap hari. He goes to Cambridge every day. Kalimat negatifnya, he doesn't go to Cambridge every week. He doesn't go to Cambridge every week. Kalimat interrogatifnya contohnya adalah, does he go to Cambridge today? Apakah dia pergi ke Cambridge hari ini? Kalimat negatif interrogatifnya adalah, does he not go? Does he not go? Does dan not dipisahkan oleh subjek. To Cambridge, apakah dia tidak pergi ke Cambridge? Kalau di sini subjeknya you, gunakan do. Do you not go to Cambridge? Atau doesn't he go to Cambridge? Doesn't he go to Cambridge? Maka kalau di sini you, maka jadinya don't you go to Cambridge? Seperti itu contoh simple present yang dalam bentuk verbal. Nah, keterangan waktu yang digunakan adalah every, usually, always, often, dan lain-lain. Kemudian kalimat nominal. Contoh, mereka karyawan yang baik di kantorku. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Maka di sini yang ada adalah karyawan. Di mana karyawan bukanlah kata kerja, maka di sini kita harus menambahkan to be. They are good employee in my office. Seperti ini. They are good employees in my office. Kami bukan pengusaha yang rajin. We are not diligent entrepreneurs. Apakah kamu seorang murid yang rajin? Are you diligent student? Are you diligent student? Seperti itu untuk kalimat tanyanya.
Tadi sudah selesai kita membahas contoh kalimat simple present dalam bentuk verbal. Dan kita juga sudah selesai membahas kalimat simple present dalam bentuk nominal. Sekarang kita masuk ke aturan berikutnya, yaitu kalimat paralel. Dalam simple present juga berlaku kalimat paralel. Artinya jika suatu kata kerja bertemu kata kerja dipisahkan oleh to, maka jika ada kata kerja berikutnya juga harus dipisahkan oleh to. Tapi jika kita tidak menggunakan to, maka sebagai penggantinya tambahkan ing di kata kerja keduanya. Kata kerja yang di urutan pertama, kata kerja yang ada di urutan kedua, ketiga, dan keempat, semuanya ditambahkan ing sebagai pengganti dari to. Contoh, I like to read, to watch, and to cook. I like reading, watching, and cooking. Kemudian perlu diingat juga di kalimat simple present, jika ada kata no one, nobody, everyone, everybody, someone, dan somebody, jangan lupa ditambahkan s atau ditambahkan s karena ini adalah subjek yang tunggal. Setiap subjek yang tunggal di kata kerjanya perlu ditambahkan s dan perlu ditambahkan es. Contoh, nobody knows. Jadi bukan nobody know, tapi harus ditambahkan s. Nobody knows about us. Tidak ada yang tahu tentang kita. Kemudian something smells very good. Sesuatu tercium sangat baik. Oke, kita masuk ke soal choice. Teman-teman, di sini saya akan menampilkan 20 soal untuk simple present. Untuk kalimat-kalimat simple present ada pilihan A, B, C, dan D. Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman boleh membaca soalnya dan boleh menjawab dan menentukan pilihannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Clara. Bring her favorite pen to help her remembering a thing. Kira-kira dari pertanyaan ini, mana jawaban yang tepat? A. Decide, B. Decides, C. Decided, atau D. Is deciding. Clara, membawa pulpen favoritnya untuk membantunya mengingat sesuatu. Maka kata Clara adalah subjek tunggal, jadi di kata kerjanya harus ada s. Maka di sini yang ada S adalah B. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. She happy because he is there. Maka pilihlah to be yang tepat untuk she. Kenapa kita membutuhkan to be di sini? Karena happy bukanlah kata kerja atau juga disebut dengan kalimat nominal. Di mana kalimat ini butuh kepada kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang paling cocok untuk she adalah, ya jawabannya adalah is. She is happy because she is there. Kita lanjut ke nomor 3. They join that camp because there are many games there. Force, been, force, are, force. Di kalimat ini sudah ada subjek they. Kemudian kita butuh kata kerja di sini. Tentu saja kata kerja pertama karena subjeknya itu adalah they dan kalimat ini simple present. Kita butuh kata kerja pertama. Ya, jawabannya adalah A, force. Kita tidak butuh been, tidak butuh to be, dan kita juga tidak butuh is. Karena been, are, is ini adalah kata kerja bantu. Sedangkan kita hanya butuh kata kerja utama. They force, mereka memaksa join that camp untuk bergabung ke dalam camp itu karena di sana ada banyak permainan. Jadi jawabannya adalah force. Please find the mistake the sentence below. Temukan kesalahan dari kalimat di bawah ini. She joined this show to support the other. A, B, C, D. 1, 2, 3, dan 4. Mana kata yang salah di kalimat di bawah ini? She joined the show atau support the other. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa yang salah adalah ya nomor 2. Kita tidak membutuhkan ed di sini atau kata kerja kedua, tapi kita butuh kata kerja pertama yang dimana kalau subjeknya itu tunggal, orang ketiga tunggal, maka kita butuh s di sini, joins. Jadi yang salah adalah nomor 2. She joins the show to support the other. Kita lanjut dengan soal nomor 5.
I like her hair unravel so that she more beautiful. Look, looks, dan looking. Saya suka rambutnya itu tergerai sehingga dia terlihat lebih cantik. Bahasa Inggrisnya terlihat. Di sini sudah ada kata kerja she, kita butuh sini she ini adalah subjek, kita butuh kata kerja. Setelah subjek harus ada kata kerja. Kata kerja yang tepat setelah she, he, it, dan subjek tunggal adalah kata kerja yang ada s. Jawabannya adalah yang ada s adalah she, ya. She looks more beautiful. Kita lanjut ke nomor 6. Retna the problems that she will face soon. Don't know, don't knows, atau doesn't know, atau doesn't know. Retna merupakan subjek tunggal atau orang ketiga tunggal. Kita butuh kata-kata does not di sini, kemudian kata kerja setelah does not. Maka kita cari saja kata-kata does not. Di sini ada C sama D. The problem, Retna tidak tahu masalah yang akan dihadapi segera. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah doesn't know, D. Kenapa? Karena kita sudah ada doesn't, tidak perlu lagi S. Jadi yang C ini ada S-nya. Jadi yang benar adalah D, doesn't know. Baik teman-teman, sudah sampai di nomor 6, kita lanjut ke nomor 7. Sama seperti soal yang tadi, kita mencari kesalahan dalam kalimat. Please find a mistake in the sentence below. Temukan kesalahan di kalimat bawah ini. Dayat drink many vegetables juice every night at his dinner. Dayat minum banyak jus sayuran setiap malam saat makan malamnya. Kata yang salah di sini adalah subjeknya sudah ada, Dayat, kemudian kita cek kata kerjanya, ternyata kata kerjanya ini salah. Seharusnya setelah kata kerja yang tunggal dibutuhkan S di sini. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Dayat drinks. Seperti itu teman-teman. Jadi tips untuk memeriksa sebuah soal yang ada mistake di sini, mencari sebuah kesalahan dalam kalimat adalah selalu periksa subjek dan kata kerja. Setelah subjek dan kata kerjanya aman, baru carikan kata-kata yang lain. Pelengkapnya, keterangannya, baru kita lihat yang masalah yang lain. Kemudian di nomor 8. Number 8, nomor 8. They know what actually happened. Apakah mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kata yang tepat untuk kata apakah di sini adalah A, do, B, does, C, did, D, done. Ya, tentu saja untuk A, you, they, dan we kita gunakan do. Do they know what actually happened? Ya, kalau does digunakan untuk she, it, did digunakan untuk tenses yang lampau atau past tense. Jadi jawaban yang tepat adalah do. Kita lanjut ke nomor 9 teman-teman. David and I wants to stop eating as we can because too much sugar are not good. David dan saya mau berhenti makan sebanyak yang kita bisa karena terlalu banyak gula tidak baik. Kata yang salah di kalimat ini adalah David dan I ini adalah subjek. Subjeknya tidak tunggal tapi jamak. Kita cek kata kerjanya. Kata kerjanya di sini ada S. Jika subjeknya lebih dari satu orang atau jamak, maka kita tidak perlu S di sini. Jadi tentu saja nomor 1 ini salah, teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu S-nya harus dibuang. Baik, kita lanjut ke nomor 10. He his nail sometime when he remember. Dia kukunya kadang-kadang ketika dia mengingat. Dia memotong. Kata memotong setelah he yang tepat adalah tentu saja teman-teman. Jika ada she, he, it, subjek yang tunggal, nama orang atau apa saja yang tunggal, maka kita membutuhkan S di sini. Maka jawabannya adalah cuts. Baik, jawabannya adalah cuts. Kita lanjut ke nomor 11 teman-teman. It too soon to give more present. Ini terlalu cepat untuk memberikannya hadiah lagi. Maka jawaban yang tepat pasangan dari subjek it itu adalah kata kerja bantu yang tepat di sini adalah is, it is ya, bukan it was, bukan it were, bukan it be. Kenapa is? Karena memang pasangan it adalah is.
Seperti itu. Kenapa nggak was? Karena was digunakan untuk lampau atau past tense. Kita lanjut ke nomor 12. Temukan kesalahan kata yang salah di berikut ini. She want to make a friend with everyone. Kata yang salah di sini, subjeknya sudah benar, wants-nya ini salah, kurang S. Jadi nomor 1 ini salah di kata kerjanya. Seharusnya she wants. Gitu. Kita lanjut ke nomor 13. Temukan kesalahan. Harry cancel his vacation every day because of his business. Kata yang salah di sini adalah Harry, subjeknya, ini subjek tunggal, cancelnya harusnya tambahkan S, ed ini salah. Jadi nomor 1 ini salah, Harry cancels. Seharusnya demikian teman-teman ya. Jadi kita harus ingat setiap subjek yang tunggal, nama orang, atau dia, atau siapapun yang subjeknya itu tunggal, bukan jamak, bukan 2, 3, atau 4 orang, maka selalu tambahkan S di kata kerjanya atau ES. Kita lanjut ke nomor 4 teman-teman. Nomor 14. Someone ... there now when I'm coming. Someone ini adalah subjek yang tunggal. Someone, everyone, somebody, everybody. Maka di sini kita butuh kata kerja bantu di sini. Untuk subjek yang tunggal adalah is, karena are digunakan untuk jamak lebih dari 1. Sedangkan is khusus digunakan untuk tunggal. Jadi jawabannya adalah B, is. Nomor 15. My dad ... why does my mom get angry every weekend? My dad, maka kita cari kata kerjanya di kalimat negatif interrogatif adalah do not understand, does not understand. Ayah saya tidak tahu, tidak mengerti kenapa ibu selalu marah setiap minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah karena ayahnya adalah subjek tunggal, my dad atau she, he, it atau nama orang itu selalu gunakan does. Di sini yang ada does adalah C dan D. Tapi kita tidak butuh S. Maka jawabannya adalah D. Does not understand. Demikian ya. Kita lanjut ke nomor 16. Di nomor 16 di sini ada my friend and I, teman saya dan saya, menandakan bahwa ini jamak. Kenapa? Lebih dari 1 orang. 1 orang I, saya 1 orang, my friend 1 orang. Jika ada 2 orang subjeknya atau lebih dari 1 orang, maka itu disebut dengan jamak. Jamak lebih dari 1 orang. Di depan subjek harus ada kata kerja. Maka kata kerja yang tepat untuk jamak adalah kata kerja yang biasa saja, tidak perlu lampau, tidak perlu S atau tidak perlu ing. Maka di sini yang biasa adalah B. My friend and I keep calling him every time so that he feels so bored. Teman saya dan saya terus-menerus menelpon dia setiap saat sehingga dia merasa bosan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah keep, bukan kept. Kept ini lampau, bukan tambah S karena ada 2 orang dan tidak tambah ing karena tidak ada to be, bukan continuous. Kita tambahkan ing kalau dia itu ada to be atau ada continuous. Baik, kita lanjutkan di nomor 17. Luna always keep her attitude better in front of all people. She always looks beautiful too. Luna selalu menjaga sikapnya dengan baik di depan semua orang. Dia juga terlihat lebih cantik. Dia terlihat cantik juga ya teman-teman. Kita lihat kata yang salah di sini apa keeps, apa better, looks atau to. Kita cek dulu kata subjeknya Luna 1 orang. Maka di kata kerjanya wajib ada S ya. Ternyata ini langsung dapat jawabannya adalah nomor 1 tidak ada S. Sedangkan di sini she, kemudian di depannya ada kata kerja looks, ada S-nya, ini benar ya. Ada S. Seperti inilah ya dia jawaban yang benar. She looks seperti ini. Maka di sini juga Luna keeps. Jawabannya adalah nomor 1 ini salah, tambahkan S seharusnya. Lanjut ke nomor 18 teman-teman. Nomor 18. No one know what actually just has happened today. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, no one, kita kan sekarang mencari kata yang salah ini. Mana yang salah? No, what, atau has, atau happen. Kata yang salah di sini, kita cek dulu subjeknya. No one ini subjek tunggal apa bukan?
No one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody itu subjek yang tunggal. Jadi jika subjeknya itu tunggal, maka jangan lupa tambahkan s. Ini no ini nggak ada s. No ini salah ini. Jadi no one knows harusnya. Oke teman-teman, langsung kita dapatkan jawaban untuk pertanyaan ini. Kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19. They didn't choose David as their leader every month. Every month menandakan bahwa kalimat ini simple present, bukan lampau. Setiap bulan dengan kejadiannya. Maka kita butuh di sini yang bukan lampau. Jadi jawabannya adalah they don't, bukan they didn't. Didn't digunakan untuk last month, last week, last year, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak gunakan lampau di sini karena didn't khusus digunakan untuk lampau. Maka jawabannya adalah they don't choose, bukan they didn't. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 20. She forgets about taking and to give her thing because of her activities. Jawaban yang benar untuk kalimat ini adalah she forgets about taking. Di sini ada ing kata kerja pertama, maka di sini juga harus ada ing kata kerja kedua. She forgets about taking and giving. Ini adalah contoh soal paralel di mana satu kata kerja jika tidak dipisahkan oleh to, she forget to take, maka harus ada ing. Nah, di sini sudah ada ing karena tidak ada to, maka she forgets taking and giving her thing because of her activities. Demikian teman-teman. Jadi yang salah adalah nomor 3, seharusnya ada ing-nya seperti taking. She forget about taking and giving. Demikian teman-teman. Pembahasan kita kali ini tentang kalimat simple present, contohnya, contoh kalimatnya, penjelasannya, dan penggunaannya. Ingat teman-teman, penggunaan kalimat simple present selalu digunakan setiap hari dalam percakapan sehari-hari. Karena kita menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari, kebiasaan kita, rutinitas kita, dan menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi sehari-hari. Maka bagi teman-teman yang belum menguasai bagaimana menggunakan kalimat simple present atau present tense yang benar, silahkan ditonton video-video saya yang lain tentang contoh-contoh kalimat simple present atau present tense. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.